Ada sobat SMP, bintang sobat SMP. Tadi disebutkan Pak Iswar, kita katanya Sheila on Seven. Mudah-mudahan lagunya bukan Sevilla ya. Atau lagunya apa? Jadi pecatan tabu. yang sobat pagi mudah-mudahan lagunya tidak tetaplah menjadi bintang di langit. Semuanya lagu patah hati. Semuanya harus semangat, semuanya harus punya asa dan cita-cita yang tinggi. Yang kedua, saya berbahagia bisa bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian di sini, dan saya membayangkan kalau anak-anak Indonesia, putra-putri Indonesia seperti kalian semua, tidak perlu sampai 2045 Indonesia sudah akan mencapai puncak keemasan sebagai bangsa. Saya bangga dengan kalian semua dan optimistis bahwa generasi muda Indonesia akan menjadi generasi yang hebat yang bisa mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang bangsanya cerdas. Yang ketiga, tadi beberapa pertanyaan mungkin saya tidak jawab satu persatu. Kalau jawab satu persatu berarti mengerjakan soal. Saya akan memberikan jawaban secara umum saja. Yang pertama, kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oh, saya belum kenalkan ya yang di depan ini tadi ya. Yang di ujung itu Bung Ma'ruf El-Rumi. Kalau yang suka nonton sepak bola, saya kira familiar dengan wajahnya. Kemarin komentator Indonesia lawan Arab Saudi. Karena komentatornya Bung Ma'ruf jadi Indonesia menang. Tempat lawan Jepang kalah juga. Kemudian di sebelahnya Pak Dr. Muflas Rowi, ini pengusaha, entrepreneur yang ya bisa kita sebut mendekati konglomerat lah begitu. Kemudian yang di sebelah kiri saya Pak Arif Jamali, ini guru SMA, staf khusus yang juga mahir matematika. Beliau berdua nggak perlu kita kenalkan ya. Beliau ini namanya di Quran, namanya Imron. Surat yang ketiga namanya Ali Imron, itu keluarganya Pak Imron. Saya ingin menyampaikan beberapa hal merespon pertanyaan tadi. Kebijakan kami atau visi kami adalah pendidikan bermutu untuk semua. Dengan visi ini kami berusaha untuk memberikan hak pendidikan kepada seluruh anak Indonesia dimanapun mereka berada, apapun kondisinya, apapun keadaannya, mereka harus memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Karena itu yang di Papua, dimanapun di wilayah Indonesia, mereka adalah putra-putri Indonesia yang harus mendapatkan layanan pendidikan, dan karena itu maka kami berusaha untuk membuka semakin banyak akses dan semakin banyak pintu untuk anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, memang tidak banyak kesempatan yang dimiliki mereka yang secara geografis tinggal di daerah yang aksesnya terbatas. Berbeda dengan yang tinggal di Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia, di mana akses itu bisa diperoleh dengan sangat mudah. Karena itu maka kami memerlukan para duta-duta pendidikan. Kami menyebutnya dengan relawan pendidikan atau relawan mengajar. Mereka yang nanti kami harapkan bisa menjadi relawan-relawan yang memberi kesempatan kepada mereka yang tidak sempat untuk bisa sekolah. Saya yakin banyak sekali generasi muda Indonesia yang dengan sukarela berusaha untuk memberikan layanan pendidikan kepada sesama, kepada teman-teman sebaya. Dan mungkin sebagian dari mereka itu adalah kalian semua. Ini adalah sesuatu yang sangat mulia, menjadi duta, menjadi pionir untuk membuka layanan dan memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mereka bisa belajar demi mencapai cita-cita. Yang berikutnya, tentu kami berusaha agar layanan pendidikan yang bermutu untuk semua ini juga menjadi layanan yang bisa berkontribusi terhadap pembentukan generasi Indonesia yang hebat, generasi Indonesia yang kuat.
Karena itu maka mulai bulan Januari nanti kami akan meluncurkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pertama, kebiasaan bangun pagi. Jam berapa kalian bangun tadi pagi? Jam 4. Atau ada yang tidak bisa tidur? Saya dapat informasi ada yang baru pertama kali ke Jakarta dan ada yang baru pertama kali naik pesawat. Siapa yang baru pertama kali ke Jakarta? Oke, naik pesawat sudah berapa kali? 2 kali. Saya pertama kali naik pesawat itu ketika kuliah ke Australia. Baru saya naik pesawat pertama kali. Sebelumnya selalu naik bis perjalanan darat. Ketika kuliah ke Australia dapat beasiswa, barulah saya naik pesawat pertama kali, sehingga ada cerita yang kami sekarang saling menertawakan diri sendiri waktu itu. Saya berangkat bersama dengan seorang kawan dari Jember, alumni Universitas Gadjah Mada, sama-sama dapat beasiswa di Australia. Waktu mau memakai sabuk pengaman seat belt, kawan saya ini melihat saya bagaimana cara memakai sabuk. Saya juga melihat dia bagaimana cara memakai sabuk. Ternyata dua-dua kami ini baru pertama kali naik pesawat dan langsung ke luar negeri. Jadi ada cerita lucu dan itu bisa Anda bayangkan where I'm from. Saya berasal dari kalangan masyarakat seperti apa. Karena itu maka yang ingin saya share pada kesempatan ini, pertama kebiasaan bangun pagi. Yang kedua beribadah. Setiap pagi begitu bangun tidur kita berdoa sesuai dengan agama keyakinan masing-masing, menunaikan ibadah sehingga kita punya spirit optimisme bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Matahari selalu terbit dari timur dengan sinar yang senantiasa memberikan harapan dan kita menyambutnya dengan sukacita dan harapan yang tinggi dengan doa-doa kita. Yang ketiga, berolahraga. Olahraga tidak harus olahraga berat, peregangan. Kita beri kesempatan tubuh kita ini bergerak karena ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya kan? Ada 6 ciri makhluk hidup, one of them is moving, senantiasa bergerak. Tadi pagi mungkin saudara-saudara mendengar kami senam di depan dan salah satu di antara yang senam itu adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Walaupun senamnya keliru-keliru karena gerakannya memang belum hafal. Yang penting happy saja, biar salah asal happy. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Makan sehat dan bergizi. Ini nanti jadi programnya Pak Prabowo juga. Makan sehat bergizi gratis di sekolah. Yang SMA dapat nggak? Dapat juga kan? SMA dapat, SMP dapat, SD juga dapat. Karena apa? Ya tubuh kita ini tergantung dari makanan kita. Kesehatan kita tergantung dari makanan kita dan kehidupan kita tergantung dari kesehatan kita. Ada lagunya Simply Red. Ada ngerti ini lama ini grup lama dari Inggris. Lagunya Your Health is Your Life. Kesehatan Anda adalah kehidupan Anda, masa depan Anda. Karena itu maka biasakan makan yang sehat dan bergizi. Jangan makan junk food. Junk food memang enak, tapi semuanya adalah sampah yang secara tidak langsung menggerogoti imunitas tubuh kita semua. Kemudian yang kelima, apa kira-kira yang kelima? Jadi tadi bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, kemudian gemar belajar. Apapun ilmu itu penting. Apapun keterampilan itu penting. Jadilah orang yang gemar belajar, suka belajar, punya curiosity yang tinggi. Saya ketika ditanya wartawan, saya bilang apa yang dilakukan untuk mendorong literasi. Saya sampaikan saya akan memperbanyak kutu-kutu di Indonesia. Wartawannya kaget. Maksudnya apa Pak? Kutu buku kita ciptakan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Buku adalah jendela dunia. Buku akan menjadi teman kita dimanapun kita berada. Dan buku akan menuntun kita ketika kita sesat jalan. Buku menerangi pikiran kita ketika dalam gelap gulita. So, be learners. Jadilah pembelajar. Jadilah orang yang punya curiosity yang tinggi untuk mengetahui banyak hal. Saya sering menyebut dengan be knowledgeable person.
Jadilah orang yang serba tahu, jangan jadi orang yang serba tidak tahu. Karena dengan di orang serba tahu, kita akan bisa melihat dunia ini dengan indah, dunia ini dengan sangat cerah. Kemudian yang berikutnya, bermasyarakat. Bergaul dengan teman sebaya, bergaul dalam lingkungan yang positif, dengan olahraga bersama, kegiatan-kegiatan pramuka, kegiatan kepemimpinan, bermasyarakat. Jangan bermasyarakatnya dengan gadget, jangan bermasyarakatnya dengan HP. HP tidak akan menjadi teman Anda ketika Anda dalam duka, tidak akan bisa menjadi suluh Anda ketika Anda dalam galau. Karena itu maka bermasyarakat adalah bagaimana kita membangun relasi sosial yang sehat. Karena dengan relasi sosial yang sehat, kita insya Allah kemanapun kita pergi, kita punya banyak kawan. Dan kehebatan kita sebagai seorang pelajar, seorang pemuda adalah sahabat kita ada di mana-mana. Ada filosofi kuno, tidak tahu filosofi dari mana ini. Kalau tidak salah filosofi Cina kalau tidak salah. Satu orang musuh itu terlalu banyak, tapi 1000 sahabat itu terasa masih kurang. Karena itu maka kalau kita kemanapun kita punya sahabat, kita akan hidup menjadi seorang yang berbahagia. Karena kemanapun kita pergi, ada sahabat-sahabat yang akan menyambut kita. Termasuk mungkin sebagiannya adalah sahabat pena. Ada punya sahabat pena di sini? Gak ada. Oh ada sahabat pena. Luar biasa. Orang yang suka menulis.